Hanya 2 juta hingga 15 juta. Celahnya masih sangat jelas. Dan pasukan klan Dewa Ke berjaga. Dan raja yang memilih bintang belum memanfaatkan waktu dan tempat sepenuhnya. Jadi setelah kedua belah pihak bertarung dalam kegelapan, surga tertinggal. Lebih dari 20. Tubuh Wan buru-buru mundur. Kali ini, Qin Yichen bahkan tidak repot-repot mengejarnya. Tetapi matanya menjadi lebih dingin setelah dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pengadilan surgawi menarik pasukannya. Pemetik bintang cukup pintar, dan cukup mendung. Putri Wenxing bingung. Dia bahkan melihat ke pengadilan surgawi menarik pasukan. Dia tidak bisa menahan perasaan jengkel. Kali ini, bukan pemilih bintang Anda yang berpikir dia telah membuat cukup untuk menarik pasukannya. Itu dipukuli oleh klan Kaisar Ke saya. Apa yang Raja Penangkap Bintang, Menteri Istana Surgawi, tidak menyergap sebelumnya. Tapi itu saja. Nenek moyang kedua Kaisar Ke menatap tajam ke matanya. Dan janggut putih itu menyemangati. Wen Qing, diam. Putri Wenxing terkejut. Dia tidak bisa menahan bibirnya. Penuh dengan keluhan. Mungkinkah dia salah? Mengapa leluhur ingin menghancurkan kekuatannya sendiri dan meningkatkan moral musuh? Setelah memarahi Putri Wen Qing dengan marah, leluhur kedua Kaisar Ke saling memandang dan tidak bisa menahan nafas. Wen Tianguan, saya khawatir saya akan kalah dalam pertempuran. Kedua Kaisar Agung itu mengarahkan pandangan mereka ke kepala Qin Yichen, dan yang terakhir beristirahat dan menghibur Putri Wenxing. Wen Qing, kamu tidak mengerti. Kamu pikir itu baik untuk Tianting mengirim 1 juta atau 2 juta? Tidak ada tawar-menawar. Tapi ini jebakan yang diinginkan oleh Star Riching King agar kita jatuh. Putri Wenxing terpana dan matanya yang indah bingung. Qin Yichen menjelaskan, 1 juta pasukan dapat dikirim oleh Raja Pemetik Bintang, dan 2 juta dapat dikirim. Tetapi jangan lupa bahwa ketika Raja Pemetik Bintang ditarik, setidaknya ada ribuan tentara tersisa. Jika puluhan juta pasukan tidak mengambil tindakan, itu tidak berarti mereka menghilang. Tetapi ini bukan waktunya untuk bertindak. The Star Riching King ingin memberitahu kita bahwa dia belum bertindak sejauh ini. Dan dia selalu mengawasi pergerakan pasukan kita. 2 juta pasukan dapat dikirim untuk melecehkan, dan tentu saja mereka juga dapat memberikan perintah untuk membuat ribuan pasukan kembali. Star Riching King tidak pergi, dan bahkan memimpin puluhan ribu pasukan untuk bersembunyi di langit. Bagi tentara suku Kaisar Ke, itu seperti pedang yang tergantung di kepalanya. Setelah mengalami pertempuran yang sengit, berbaris dengan kecepatan penuh awalnya adalah divisi yang lelah, dan kemudian setiap hari dalam ketakutan, dengan penjagaan terhadap kedatangan pasukan surgawi. Dapat dikatakan bahwa pasukan klan Kaisar Ke penuh dengan tentara. Seperti berjalan di atas es tipis. Terlebih lagi, Raja Pemetik Bintang telah membangun prestise di pertempuran sebelumnya, yang membuat pasukan klan Kaisar Ke sudah merasa takut. Qin Yichen tidak perlu keluar dari akun tampan untuk mengetahui seberapa buruk moral prajuritnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa meskipun kita berbaris di sepanjang jalan, bahkan jika kita terburu-buru ke Wen Tian Pass, kita akan menempuh jarak yang jauh dan keadaan kita akan sangat tertekan. The King of Star Riching memiliki kesempatan untuk menang. Setidaknya surga tidak akan pernah kalah. Karena itu, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak dimulainya kontroversi kekaisaran, klan Kaisar Ke telah dipimpin oleh raja yang memilih bintang, dan inisiatif selalu ada di tangan pengadilan surgawi. Belum lagi para prajurit di bawah komandonya. Bahkan Qin Yichen mulai merasakan kekaguman pada kekuatan istana surgawi seperti Raja Pemetik Bintang. Bahkan jika perbedaan di alam dikesampingkan, itu hanya sarana dan bakat. Semua orang akan membiarkannya menjadi seperti manusia. Musuh yang kuat. Mendengar kata-kata itu, Ke Tiangxuan mengangguk dan melirik Putri Wenqing lagi. Sekarang kamu tahu apa yang terjadi. Putri Wenxing menunduk untuk dianiaya, menggigit giginya. Jadi pemetik bintang itu sangat licik. Ini mengerikan. Nenek moyang kedua Kaisar Ke memandang sekeliling seperti Ke Wentao dan Ke Wenping. Keturunan Kaisar-Kaisar Ke ini tidak akan kecewa, tetapi memang mereka lelah. Ahli waris ini, seperti Putri Wenxing, memiliki kekuatan yang baik dan tidak mempermalukan Kaisar Ke. Tetapi dalam hal perjuangan Kaisar mereka, pikiran kota, dan pertarungan sebelum pertempuran, mereka masih jauh tertinggal. Karena Putri Wenxing belum pernah mengalaminya sebelumnya, mereka tidak tahu kekejaman dalam hal ini. Apalagi berapa banyak pahlawan berbakat yang bertarung dengan kecerdasan dan keberanian dalam setiap pertempuran kekaisaran, dan seberapa dalam air di sini. Satu-satunya hal yang menghibur leluhur kedua Kaisar Ke adalah bahwa Qin Yichen mampu menjelaskan mengapa King of Star Peking berulang kali mengirim pasukan untuk mengganggunya. Ditambah dengan fakta bahwa dia memimpin pasukan untuk menerobos formasi di pertempuran pertama, penampilan Dewa Pedang Bawaan ini menonjol di antara junior klan Kaisar Ke. Dan ini mungkin satu-satunya tempat di mana leluhur kedua Kaisar Ke berbaris menuju kenyamanan. Setelah ditegur, Putri Wenqing diam-diam menarik lengan baju Qin Yichen dan berbisik, "Kayu, dari mana kamu tahu tentang itu?" Putri Wenxing sedikit tidak puas. Dia tampaknya masih muda. Tetapi kayu itu seharusnya tidak lebih baik dari dirinya sendiri.
Qin Yichen menatap matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya meninggalkan kalimat dari buku militer dan tidak repot-repot menjelaskannya. Ini bukan lagi masalah karena dia tidak ingin mengekspos bakatnya dan tidak sesuai dengan citra Dewa Pedang Xiantian. Tetapi kinerja Putri Wenxing membuatnya merasa sakit kepala. Ketika bertempur, Putri Wenxing tidak membujuknya, dan bahkan berani untuk menyerang. Tetapi dari penampilan Putri Wenxing, di matanya, perjuangan kaisar seperti pukulan tinju, dan siapapun yang membunuhnya sengit. Perbedaan dengan Putri Wenxing adalah dari berperang melawan pasangan Fan Fan Star hingga berperang melawan tentara surgawi. Jadi Qin Yichen tidak bisa menjelaskan apa-apa, hanya setelah pembaptisan kontroversi kekaisaran, bahkan setelah beberapa kekalahan lagi, dan beberapa pukulan hebat dari surga, Putri Wenxing memahami segalanya, dan dia tidak perlu diajari pada saat itu. Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga merasa tidak berdaya, di antara generasi muda, Ke Wen-san dan Ke Wen-wan, dan kemudian menantu kaisar yang baik, dapat dipindahkan ke panggung. Tidak takut untuk melawan tulang-tulang tua mereka dengan kesetiaan yang kuat kepada istana surgawi. Tetapi melihat seluruh pasukan, masih terlalu sedikit pilar untuk menyendiri. Tianxing, teman kecil klan Baize, strategi bagus apa yang kamu miliki? Qin Yichen dan Bai Guanxing saling memandang, dan akhirnya Bai Guanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada solusi. Saran awal saya adalah bahwa tentara harus menghentikan dan memperbaiki, pertama-tama memperbaiki moral dan keadaannya, dan mengisi ulang energinya sebelum bergegas ke Wen Tiangwan. Tapi dengan cara ini, Raja Pemetik Bintang dapat berulang kali mengganggu, tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas, atau langsung memutar kepala tombak dan menghancurkan Wen Tiangwan ke tanah, dan 5 juta tentara akan dikuburkan bersamanya. Bai Guanxing berkata, jadi setelah memikirkan dan memikirkannya, saran terbaik adalah terus berjalan, meskipun ini akan membuat tentara bekerja keras siang dan malam. Tapi setidaknya karena kita berbaris dengan kecepatan penuh, hal itu mencegah Starry Chingking mengumpulkan pasukan untuk membuat serangan mendadak di Wen Tian Pass. Tentu saja, meskipun demikian Wen Tiangwan juga akan diserang oleh 12 suku seperti Tyrant Crocodile, meskipun tidak akan menghancurkan seluruh pasukan. Dalam keadaan itu semangat juang dan diserang lagi, kekalahan dipastikan. Kecuali mukjizat dapat dilakukan. Inilah hasil yang dapat disimpulkan ketika kebijaksanaan tercapai, kekuatan tidak dapat mengikuti. Pada akhirnya, Anda hanya bisa menonton dan sulit untuk mengubah status quo.